Halo semuanya, selamat datang kembali di Horor Indonesia. Kita berada di Jalan HR Rasuna Said yang sudah sangat lebar dan mulus. Jalan ini tidak ada lagi kita temukan pembatas jalur cepat dan jalur lambat, semuanya sudah sama rata dan diaspal. Di bagian kiri terdapat barrier beton yang mengarah ke trotoar dan saat ini dipergunakan oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 di sisi jalan untuk parkir. Untuk melihat secara keseluruhan dari progres pengaspalan jalan serta penggabungan jalur cepat dan jalur lambat HR Rasuna Said menjadi sebuah jalan protokol yang lebar, maka kita akan menyusuri jalan HR Rasuna Said dari sisi selatan, tepatnya di perempatan Kuningan, di bawah dari layang LRT Jabodebek yang melengkung dari arah Gatot Subroto masuk ke jalan HR Rasuna Said yang kemarin sempat viral karena keretanya melambat di sekitar perempatan Kuningan karena memang secara sudut tikungan cukup sempit bagi kereta untuk melaju. Namun tetap memenuhi standar keamanan untuk dapat dioperasionalkan dan kita tunggu pada tanggal nanti 28 Agustus akan diresmikan oleh Pak Presiden, kemudian di akhir dari bulan Agustus ataupun di awal dari bulan September sudah dapat dipergunakan untuk umum. Di bagian atas terdapat kabel-kabel udara yang masih melintang bahkan di atas flyover menyeberang ke bagian kiri nanti akan ketemu dengan tiang. Nah, hal ini adalah bagian dari program penataan kabel udara Jakarta yang masih berlangsung. Karena di beberapa lokasi kita perhatikan kabel-kabel banyak yang mulai dipotong oleh Dinas Bina Marga, kemudian sebagian lagi sudah direlokasi ke dalam tanah sehingga membuat kota Jakarta menjadi lebih tertata dengan baik. Program relokasi kabel udara masuk ke dalam tanah menggunakan SJUT atau Sarana Jaringan Utas Terpadu sudah dimulai dari tahun 2016 sampai dengan saat ini. Memang secara keseluruhan belum selesai, tapi paling tidak sudah banyak progres yang dibuat sehingga beberapa bagian dari sisi kota Jakarta sudah makin rapi. Baik, kita akan masuk ke Jalan HR Rasuna Said. Seperti biasa kita disambut di sini dengan aspal yang cukup mulus. Di bagian kiri tampak kita disambut oleh kabel udara yang sudah dipotong dan masih bergelantungan di bagian tiang yang ada. Nah, hal tersebut merupakan salah satu dari langkah untuk merapikan HR Rasuna Said selain dari memperbaiki jalan. Di bagian atas terdapat kamera ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement yang berfungsi untuk melakukan pemantauan secara real time terhadap para pengendara-pengendara yang lewat di jalan ini. Apabila melakukan tindakan pelanggaran, maka akan ditangkap oleh kamera, kemudian akan menjadi alat bukti untuk ditilang secara digital. Baik, di bagian kiri kita melihat ada barrier-barrier beton yang mengarah ke pinggir dari jalan atau ke arah trotoar yang ada. Nah, masih ada space kalau kita lihat antara barrier beton dengan trotoar tersebut. Apakah si area itu akan dilakukan revitalisasi trotoar? Kita akan pantau bersama. Seperti kita ketahui sebelumnya Jalan HR Rasuna Said terbagi dua, ada jalur cepat dan ada jalur lambat. Sedangkan pemisahnya adalah berbentuk pembatas jalan yang juga ditanami dengan pohon. Nah, pemisah itu sudah tidak ada sekarang dan berubah menjadi kotak-kotak di tengah jalan yang sangat rata dan sangat mulus dan dapat dilewati dengan nyaman. Kotak tersebut adalah kotak-kotak yang akan dipergunakan untuk melakukan maintenance dan juga pemeliharaan terhadap saluran air yang ada di bawah. Di bagian kiri seperti video kita di awal, di sini area di sebelah dari barrier beton ke arah trotoar dimanfaatkan untuk parkir dari kendaraan roda 2. Di bagian pinggir menjelang ke arah barrier beton di badan jalan dipergunakan untuk parkir roda 4. Kadang-kadang seperti itu sehingga membuat bagian badan jalan akhirnya berkurang dan juga menyebabkan kepadatan. Di sisi atas kita melihat ada satu rangkaian kereta LRT Jabodebek yang terus melakukan uji coba karena mungkin dalam minggu depan mudah-mudahan dapat diresmikan oleh Pak Presiden dan dapat beroperasional untuk transportasi umum. Satu lagi yang kita perhatikan di sisi kiri atau di pinggir jalan sekitar trotoar, selain dari parkir kendaraan roda 2 juga dipergunakan untuk berdagang oleh pedagang-pedagang keliling. Nah, para UMKM ini mungkin perlu satu lokasi binaan yang terkonsentrasi sehingga tidak berada di pinggir jalan dan juga tidak berada di trotoar. Kadang-kadang kalau kita perhatikan di beberapa akses masuk stasiun ada yang sampai kotor.
Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Proses pengerjaan dari pelebaran Jalan HR Rasuna Said dan pengaspalan 2 minggu yang lalu masih berada di sekitar sini, yaitu di sekitar stasiun LRT Jabodebek Kuningan. Dan stasiun ini merupakan stasiun pertama dari arah selatan yang akan ditemui oleh para pengguna LRT Jabodebek sepanjang Jalan HR Rasuna Said, karena cuma ada 3 stasiun ya. Area di sekitar stasiun sudah dilengkapi dengan pedestrian atau jalur pejalan kaki yang cukup lebar, serta tersambung dengan akses bridge atau anak tangga ataupun eskalator ataupun lift untuk menuju ke dalam stasiun LRT Jabodebek. Saat ini belum dibuka karena masih menunggu operasional. Uji coba yang telah berlangsung tidak ada proses naik turun penumpang di sekitar sini, tapi hanya ada di 3 lokasi, yaitu Duku Atas, Jatimulya, Bekasi, dan juga Harjamukti, Cibubur. Tampak setelah dari stasiun ini, kita juga merasakan jalan yang cukup lebar menuju ke arah utara. Di bagian kiri sama terdapat barrier beton untuk menutupi area menjelang ke arah trotoar. Nah, proses pengaspalan kalau kita perhatikan memang tidak sampai ke ujung trotoar, mungkin ada pekerjaan lanjutan yang tadi kita harapkan adalah revitalisasi dari trotoar. Di bagian pertemuan dengan layang non-tol Kasablanka di sini sudah cukup mulus dan dapat dilewati dengan nyaman. Barusan di depan kita ini ada 2 kendaraan roda 2 melakukan penyeberangan crossing secara langsung untuk bisa putar balik di tanda rambu tidak boleh putar balik di HR Rasuna Said. Disiplin berlalu lintas memang kadang-kadang kurang ya bagi para oknum-oknum yang ingin secara cepat mencapai tujuan menggunakan jalan-jalan shortcut yang bahkan kadang-kadang juga sampai melawan arah. Kemarin juga kita dengar kasusnya di sekitar Lenteng Agung yang ditabrak oleh truk ya. Mudah-mudahan makin ke depan makin baik ya berlalu lintas sehingga dapat aman, nyaman, tertib ya, saling menghargai di jalan. Kita sudah hampir sampai di stasiun HR Rasuna Said, stasiun kedua dari LRT Jabodebek di sepanjang HR Rasuna Said dari sisi selatan. Sama jalannya juga sudah rata dan rapi. Tadinya di sini jalannya naik turun, bagian dari jalur lambat lebih tinggi daripada jalur cepat. Lalu masih ada jalan yang pecah-pecah serta tambalan-tambalan. Saat ini kisi-kisi air masih tetap ada di bagian tengah ya, agak di tengah jalan. Namun secara permukaan jauh lebih baik dari sebelumnya karena sudah mulai diratakan dengan jalannya sendiri. Yang kita perhatikan di Jalan Tamrin memang agak sedikit berbeda ya, ada bagian dari kisi-kisi air yang cukup rendah dari jalan sehingga pada saat kendaraan melewatinya itu akan turun dan naik kembali, dan itu membuat tidak nyaman. Nah, mudah-mudahan yang untuk HR Rasuna Said dengan ukuran mungkin sekitar 50 kali 50 cm cukup kuat ya pada saat dilewati dan tidak turun sehingga tidak membuat seperti lubang yang tidak nyaman untuk dilewati. Kita akan sampai ke arah Setiabudi. Nampaknya aspal yang tadi cukup lebar baru sampai di sekitar sini. Lalu di bagian kiri aspalnya sudah dimulai, hanya saja mungkin baru di lapis pertama. Kemudian nantinya akan di lapis kedua bersamaan dengan jalur yang kita lewati. Tadinya ini ada jalur cepat sehingga menjadi cukup rata. Untuk pembatas jalan yang sudah dibongkar di bagian bawah, kita juga masih lihat adanya cor-corannya yang warna putih. Sebentar lagi mungkin tidak akan kelihatan dan jalan ini benar-benar rata. Terdapat di bagian kiri alat-alat dan juga kendaraan-kendaraan yang dipergunakan untuk proses pengaspalan Jalan HR Rasuna Said terparkir di siang hari. Nah, alat-alat dan kendaraan-kendaraan ini akan bekerja pada malam hari sampai ke dini hari. Baik, di sebelah kiri di depan gedung Setiabudi, di belakang dari barrier beton ke arah trotoar itu juga dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan bermotor roda 2 untuk parkir. Yang mudah-mudahan nanti bila memang trotoar di sini diperbaiki dan diperlebar
dan direvitalisasi sesuai dengan rencana sebelumnya, maka tidak lagi dipergunakan untuk parkir, tetapi benar-benar dimanfaatkan oleh para pejalan kaki yang memang haknya menggunakan jalur tersebut. Untuk parkir kendaraan mungkin ada satu lokasi di bagian sini sehingga tidak menggunakan apakah itu badan jalan, pinggir jalan atau juga trotoar. Di bagian halte Transjakarta Madya ini, di sini terdapat JPO yang bagian kakinya masih berada di tengah di atas pembatas jalan jalur cepat jalur lambat yang sudah dibongkar. Di sepanjang HR Rasuna Said sebenarnya juga banyak terdapat kedutaan-kedutaan besar luar negeri. Tentunya proses pengaspalan jalan salah satunya adalah untuk mendukung ya mobilitas para duta besar yang ada di sekitar sini dari rumahnya menuju ke kantor dan juga sebaliknya. Ditambah lagi Jakarta akan menjadi tuan rumah untuk KTT ASEAN 2023 untuk session Jakarta. Ya, sebelumnya sudah pernah dilakukan pertemuan KTT ASEAN di Labuan Bajo di atas kapal pinisi. Baik, ini adalah stasiun LRT Jabodebek paling akhir di HR Rasuna Said, yaitu Setiabudi. Di bagian bawah dari stasiun ini jalannya memang banyak yang rusak. Tadinya ditambal, kemudian rusak kembali, terutama di bagian sini. Ya, bagian yang dilewati oleh taksi itu sempat rusak cukup parah dan menyisakan hanya satu jalur yang rusak agak lumayan dan dapat dilewati. Akhirnya sekarang sudah ditambal, sudah cukup baik. Walaupun ada di bagian belakang tadi masih kurang mulus ya. Nanti ya akan bergerak si alat-alat beratnya dan kendaraan-kendaraan yang melakukan pengaspalan ke arah sini sehingga semuanya menjadi rata, menjadi mulus dan nyaman untuk dilewati oleh kendaraan. Makin ke ujung kita akan sampai dengan flyover Rasuna Said menuju ke arah Menteng. Terdapat pembatas jalan yang memang tidak dibongkar karena di sini terdapat kaki-kaki dari layang LRT Jabodebek. Kita pantau bersama apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.